Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda, selamat siang. Gimana nih kabarnya sobat-sobat muda di luar sana? Oke, kembali lagi dengan saya Raffi Ramadan dan Ketua Umum PRIPM SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru yang ganteng dan manis satu ini ya. Dengan siapa nih saya berbicara nih? Nama saya yaitu Muhammad Ridho Renaldi. Muhammad Ridho Renaldi dari kelas Saya kelas 11 TJKT 2. 11 TJKT 2. Tepuk tangan dulu untuk Bang Ridho. Oke, Bang Ridho Renaldi udah menjabat berapa tahun di IPM? Dibilang jabatan sih belum sampai 1 tahun ya, karena periode saya itu di tahun 2022-2023. Oke, berarti baru berapa bulan ya? Kurang lebih sih masih hampir Setengah tahun masih. Hampir setengah tahun. Oke, kalau boleh tahu nih, kita dari awal masuk dulu ke SMK Muda. Abang Ridho Renaldi ini apa sih motivasi, alasan yang bisa masuk ke SMK Muda ini apa? Gimana ya? Saya dulu masuk SMK ini sih bukannya langsung masuk ya. Karena saya nengok profil dulu. Karena awal masuk, saya masuk SMK ini ada kenalan abang. Kenalan abang? Ya, abang bukan abang sih, kayak teman tapi udah kayak abang sendiri lah. Abang-abangan ya. Oke. Tapi awalnya saya nggak berminat. Oh, berarti pas kenal sama abang-abangan tuh dikasih tahu SMK Muda nggak berminat? Belum minat. Tujuan pertama negeri. Oke, berarti pejuang negeri juga ya. Pejuang negeri dulu. Oke. Terus? Ya singkat cerita ada masalah sedikit lah. Nah, akhirnya bisa menerima SMK Muda. Berarti ada problem-problem sedikit akhirnya menerima SMK Muda dan masuk ke SMK Muda ya. Untuk incaran pertama di SMK Muda ini dulu jurusan apa Bang? Apakah langsung ke TJKT atau ada kayak referensi lainnya gitu? Incaran sih dulu ada 2 jurusan ya. Ya dulu kan masih namanya TKJ dengan multimedia. Oh, TKJ sama multimedia. Oh iya, baru dirubah tahun ini ya. Ya, tahun ini baru dirubah. Jadi dulu tuh saya sempat berpikir, saya dulu suka juga ngedesain karena saya dulu di zaman corona itu suka tuh ada terima orderan tapi walaupun kayak pakai pixel lab lah namanya dulu. Oh, pixel lab. Ya. Oh, dari smartphone berarti ya. Smart. Itulah intinya. Gak bisa bahasa Inggris loh. Handphone. Handphone intinya ya. Ya. Jadi mungkin saya berpikir dulu bisa kayaknya belajar otodidak lagi gitu. Oh, otodidak berarti dari YouTube berarti ya. Ya, jadi cobalah cari hal yang baru gitu kan. Jadi masuklah TKJ gitu. Oke. Berarti sebelum ke TKJ ini kan ada nih dia ahli mendesain. Nah, sampai dapat orderan ya kan. Itu orderan terakhir yang abang ambil tuh berapa banyak? Orderan sih saya itu lebih sering ke poster. Terus lebih ke apa namanya itu kayak menu. Poster. Oh, berarti itu ke seperti tempat makan lah ya. Poster nih dulu kan kita tuh masih adalah namanya zaman game lah kan. Iya. Jadi poster itu tentang game gitu. Berarti tentang poster tuh, selain poster apa lagi? Nggak banyak sih, lebih ke poster aja. Berarti berapa tuh Bang cuan yang abang dapatkan di kala itu? Itu sih cuannya sih adalah kalau untuk jadi sendiri semisal kayak dalam sehari itu belum tentu juga sih dapat orderan. Jadi kalau seminggu tuh adalah agak 30.000 atau 50.000 lah. Dalam seminggu? Iya. 30-50.000. Itu tuh abang memasarkan desain-desain abang tuh melalui sosial media atau dari teman-teman atau gimana? Dulu saya tuh masuk grup, dia grup WhatsApp. Jadi di situ tuh rame. Jadi kayak awalnya itu
mereka membantu saya gitu mempromosikan ini itu. Berarti ada di grup WhatsApp teman-teman Abang Iya. yang mempromosikannya. Lumayan juga tuh teman-teman semua. Seminggu 30 sampai 50 ribu. Iya. Itu bisa jadi motivasi ya. Apalagi otodidak ya. Otodidak. Terus akhirnya pindah ke TKJ. TKJ mendalami sekarang ke jaringan sih, lebih ke jaringan. Lebih ke jaringan, komponen jaringan lah ya. Terus di TKJ itu ada nggak guru terfavorit bagi Abang? Ada sih beberapa, ada juga sih guru yang kurang enak juga di hati lah gitu. Oh, yang kurang-kurang enak nih nggak usah disebutkan. Ya. Ya. Berarti untuk ke kajurnya TKJ ini siapa Bang? Yaitu Bapak Taufik. Taufik. Oh, Bapak Taufik lah ya. Yang Oke. Berarti itu udah seputar tentang latar belakang Abang akhirnya bisa milih TKJ di sini ya. Terus untuk bergabung di IPM nih awal bisa bergabung di gimana Bang? Apakah dulu Abang di SMP OSIS? saya OSIS. ketua OSIS dulu. Wih, tepuk tangan dulu tuh Bang itu. Bukan ketua OSIS juga sih. Maksudnya gini, dulu di SMP saya itu sebenarnya itu ketuanya OSISnya itu cewek. Oke. Jadi kami itu kan dulu tuh bertiga. Oke. Jadi ini yang saya itu wakil satu. Oh, ini di SMP mana nih? SMP 26 Pekanbaru. Oh, SMP 26 Pekanbaru. Oke. Daerah Kulim sana. Daerah Kulim jauh ya. Terus Jadi yang cewek ini kurang gerak lah. Jadi kan geraknya tuh nggak ada untuk sekolah. Jadi kan kami berinisiatif, saya yang ketuanya dan kawan saya wakilnya. Kadang kawan saya yang jadi ketuanya, saya jadi wakilnya. Jadi kayak diceng-ceng terus ya. karena dulu tuh gimana ya, di masa kami itu satu masa corona juga. Ya, betul. Jadi kayak nggak terlalu antusias sekali ke OSISnya. Cuman di awal-awal aja dulu waktu Oke. masih jadi anggota lah gitu. Jadi anggota ya. Berarti diceng-ceng terus ya. Iya. Terus selama punya di OSIS tuh ada nggak proja-proja yang berjalan sukses itu apalagi di tahun COVID gitu kan. Tahun COVID yang banyak kayak larangan-larangan. Diibaratkan kita tuh terkekang gitu segala peraturan. Di SMP dulu. Di SMP ada nggak proja yang ya, wah gitu rasanya. Kalau program kerja kami dulu di OSIS itu ya nggak terlalu banyak sih. Palingan lebih ke acara-acara inti lah gitu. Seperti kayak dulu tuh apa namanya, kelas meeting. Paling itu aja sih. Nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu di overkan kali gitu sekarang. Oke. Karena dulu kan zaman COVID juga. Zaman COVID juga ya kan. Baru Abang melangkah ke SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru dan mengambil organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM. Motivasi Abang masuk ke IPM dulu awalnya gimana? Pas kelas 10 tuh ada nggak kayak pendorong semangat atau kan ada cewek-cewek yang kayak mengajak gitu kan, ayo dong IPM, terus akhirnya masuk IPM atau gimana? Kan dulu tuh masa fortasi namanya. Ya, fortasi. Dan juga saya kalau masuk, saya juga orangnya suka berorganisasi. Oh, si paling organisasi. Karena organisasi saya itu sekarang tuh nggak satu. Oh, apa tuh? Sebutkan dulu. Oke. Apa ya? Rada-rada sombong juga nih muka-mukanya nih ya. Bukan sombong, tapi kan kita tuh kayak mana ya? Di zaman sekarang kalau tidak di masa muda ini kita habiskan masa muda tuh kayak nggak wah gitu, masa di rumah aja gitu kan. Oh, tapi kalau bisa menghabiskan masa muda itu di kegiatan-kegiatan yang positif, bermanfaat ya, daripada kayak bermain game online, kan itu kurang bermanfaat juga kan. Ya boleh, tapi ada waktunya. Iya, ada waktunya juga. Terus awalnya awalan saya itu kan masa fortasi tuh. Jadi ada namanya wali kelas saya, wali kelas fortasi lah Iya, gitu. iya. Nama kakak tuh Kak Metika. Kak Metika. Yang merekrut awal saya IPM tuh kakak tuh. Oh, Di TKJ orang pertama yang masuk IPM. oh, yang di TKJ orang pertama yang masih PM, tepuk tangan dulu. The best tuh. Jarang-jarang di TKJ ada masih IPM berarti ya. Dulu itu belum perekrutan. Tapi udah direkrut duluan. Dari duluan, Wih, langsung disuruh set. masuk. Berarti udah nampak kali kalau kepimpinannya itu ya.
pemimpin organisasi itu sudah nampak dari dulu rupanya. Mungkin saja sih. Jangan kita ketawa sombong gitu ya kan. Bukan, ya kita kan yang menilai kita bukan diri sendiri. Iya, orang lain. betul orang lainnya. Terus. Nah terus singkat cerita masuklah saya IPM masih menjadi anggota kan. Yang dulu ketuanya itu Bang Alif ya. Bang Alif. Ya Bang Alif. Nah disitulah saya masih aktif sampai kelas mau naik kelas 11 aktif terus jalanin kan. Ya. Nah jadi di habis masanya Bang Alif ini saya tuh sempat agak beberapa bulan tuh bukan vakum lah, main non aktif, nggak terlalu aktif lagi karena satu lah mungkin capek kan. Capek ya, mungkin capek. jadi kasih lagi giliran yang lain dulu Iya, ya Pak. betul. Nah, jadi itulah jadi pas udah mau apa namanya pencarian ketua umum baru nih. Ketua umum baru. Nah, disitulah saya kayak mulai aktif lagi gitu kan, mengajak teman-teman yang dulunya udah vakum dicoba naikkan lagi. Iya. Nah, sampai ke titik sekarang. Berarti waktunya itu tidak sebentar ya. Terus ketika Bang di kelas 10 itu di bidang apa Bang dulu di IPM ya? IPM dulu bidang ASBO saya. ASBO, asosiasi apresiasi seni budaya dan olahraga. Oke. Asosiasi pula kan, salah pula kan. Itu nanti jadi apa pula kan, kayak FIFA pula ya itu ya kan. Bola. Terus kalau untuk itu tuh sejarah sampai sekarang. Untuk kawan-kawan abang yang bersama sekarang ini kan pernah juga nih kayak musyawarah tuh kan pasti ada sampingannya juga tuh kayak dari Sekum Bendum ya kan. Ya. Itu tuh Sekum Bendum IPM sekarang tuh siapa Bang? Ya sekarang kan Sekum saya itu sudah berganti 2 kali. Oh, gimana? Berganti 2 kali gitu. Udah ganti? 2 kali. 2 kali. Tapi untungnya itu sebelum dipelantikan. Oh, kalau nggak salah di musyawarah itu ada satu Sekum. Ya. Terus dia ada masalah sedikit, adalah problem. Jadi dia mengundurkan diri. Nah, sebelum pelantikan hari pelantikan berapa lah ya? Kurang lebih 2 atau 3 hari. Nggak sampai sih kayaknya. Nggak sampai ya. ya. Dicarilah nih Sekum baru. Di situ kami bingung juga dulu tuh kan. Oh. Masa nggak ada Sekum gitu kan? Ya, mungkin nggak ada Sekum kan. Mau nggak mau kan adalah 2 orang kandidat dulu. Oh, siapa tuh kalau bisa tahu? Langsung ditunjuk pembina kita, Pak Andi. Ya. Terus ada 2 orang itu si Dani sama si Naila. Oh, Bang Dani sama Kak Naila. Ya. Oke. Jadi mereka inilah berdua kan saling bertukar pikiran lah. Jadi kayak apa yang namanya? Berdua lah dulu kan berpikir keras ya. Kayak orang mereka debat lah berdua dulu. Kamu aja dulu. Jalan. Jadi kan adalah salah satu orang ngalah kan. Oh iya. Ngalah pula. Cewek pula yang ngalah gitu. Cewek pula yang ngalah. Ya, si Naila nih jadi Sekum. Jadi ya akhirnya dia ngalah, udah aku lah Sekum lah ya. Dan juga si Dani ini juga dia kenapa dia nggak bisa, karena ada hal juga dia Ya. kenapa bisa. Apalagi kalau bisa Sekum tuh cewek juga kan. Ya. Terus untuk Bendumnya ada sempat pergantian atau gimana nih? Kalau Bendum sih belum Ada pergantian ya. Dan kalau boleh tahu nih Bang, di IPM ini ada berapa bidang-bidang atau cuma satu bidang aja? Ada beberapa bidang. Ada beberapa bidang. Apa tuh? Pertama itu ada bidang Perkaderan. ada bidang PIP. PIP. Bisa jelasin dulu PIP itu tuh apa tuh Bang? PIP itu dia lebih ke sama kita keilmuan gitu dia. Ilmu pengetahuan. Nah, terus ada namanya KDI. Kajian dakwah Islam. Oh, dakwah lah ya. Ya, terus yang keempat itu ada namanya advokasi. Advokasi ini dia lebih ke menengahi masalah gitu. Ya. Oke, yang selanjutnya ada namanya ASBO. Nah, ASBO ini dia tuh lebih ke olahraga dan budaya gitu. Okay. Dia kayak kelas meeting itu. Pentas seni itu punya dia tuh. Pekerjaannya dia gitu kan. Terus ada lagi namanya media. Media. Ini media nih
Baru atau udah lama nih bang? Baru. Ini baru. Berarti sebelum media ini apa dulunya? Dulu sempat di Musran itu ada hal sedikit lah. Dulu kan ada namanya keikmawatian. Oh, Jadi keimawatian. jadi kalau di SMK kita ini keikmawatian itu kurang kan, nggak ada gitu namanya kader-kadernya, nggak ada anggotanya, nggak ada. Jadi Iya. mau nggak mau cobalah diganti proja lain. Nah, Diganti gitu. dengan Media. media. Tapi- Berarti media ini ya seperti kayak ini mengurus-ngurus kamera, ngesetting kamera, terus bisa jadi. ngambil dokumentasi juga. Ya. Oke, berarti itu bidang baru ya Bidang baru. di PM. Dan sebenarnya nama itu bukan media sebenarnya, nama itu IT, bidang IT. IT. Karena di Musran akan datang itu akan dirubah jadi IT. Berarti musrahnya akan datang bakal dirubah menjadi IT. Ya, karena udah di daerah sama cabang itu udah ada bidang namanya IT. Berarti di cabang sama daerah sudah berubah tuh Ya, jadi IT. ya. Tinggal di ranting Ranting aja aja masih lagi. media. Apakah itu media itu di ranting kita aja, Bang? Kurang tahu juga sih, sepertinya masih di ranting kita sih masih. Isu, Awal. ranting SMA Muhammadiyah? Kurang tahu sih, saya kurang bertanya sama kurang bertanya sama ketua umumnya ya. Berarti udah banyak pengalaman apa juga di IPM, Ya, sempat dua kali ganti sekum. Ya. Suka dan duka itu apa tuh, Bang? Suka dan dukanya sih masalahnya tuh tergantung juga sih. Kadang anggotanya juga kan nggak mungkin kita bekerja tanpa anggota. Betul. Kesuksesan apapun acara proja-proja itu kan anggota ya. Ya, kita cuman kayak gimana ya? Sebagai pendorong. Ya, Sebagai penyemangat juga ya. penyemangat lah gitu kan. Karena juga kita Muhammadiyah ini sedang mencari kader juga aja. Nah, jadi kayak gimana ya? Suka dukanya itu seperti anggota. Kadang dia ada, kadang enggak, kadang hilang, kadang ada ya, kayak gitulah. Berarti suka-suka ngilang PHP PHP ya. gitu kan. PHP. Tapi alhamdulillah lah, adalah beberapa yang masih kayak perkaderan itu masih ada di IPM gitu. Oh, perkaderan itu jangan sampai hilang juga di PM karena Ya, itu itu suatu apa namanya? tonggak juga tuh. Tonggak di IPM. Iya, karena kalau perkaderan nggak ada, keorganisasian itu nggak berjalan juga kan, nggak ada kader-kader selanjutnya. Iya. Oke. Terus untuk rencana katanya tadi dengar kabar juga bakal ada pleno. Ada pasti. Pasti ada pleno. Kalau boleh tahu pleno itu apa? Pleno itu ialah penggantian antar waktu juga. Hampir sama dengan PAW, tapi dia lebih ada namanya pakai ketukan palu. Kayak sama dengan Musran. Oke. PAW juga saya nggak tahu tuh apa tuh. PAW itu pergantian antar waktu. Oh, pergantian antar waktu. Nah, di situ tuh kita bisa melakukan itu di pleno. Kalau di PM ini di pleno tuh yang mau misalnya saya mau turun, nanti ada yang naik, nanti bisa juga apa namanya anggota mau keluar kan, bisa juga pergantian anggota gitu kan. Ya. Nah juga di situ juga ada namanya ngangsur LPJ kita, Ngangsur LPG. yang proyek yang sudah kita lakukan, diatur proyeknya gitu. Oke. Apa LPJ-nya itu? LPG bukan LPG ya. LPG. Bukan LPG ya. Ya. Oke, berarti ketika pleno nanti bakal ada pergantian-pergantian. Iya. Mungkin dari ketua umum bisa menyampaikan pesan-pesan sebelum pleno buat teman-teman IPM yang di sana yang masih antara niat atau enggak niatnya untuk organisasi. Ada sih. Gini. Mungkin bisa kamera sini. Yang Kamera mana? tengah aja, kamera tengah. Oke, untuk teman-teman ya yang di SMK Muda walaupun di luar lah gitu kan. Jangan pernah meninggalkan organisasi dengan dengan masalah kita sendiri. Kenapa? Organisasi ini perlu karena nanti setelah kita tamat di SMK, kita akan masuk ke dunia kerja ya kan. Jadi kenapa saya bilang organisasi ini penting? Seperti saya lah. Saya di depan ini bukan sebagai gimana, jadi kayak masih ada groginya juga gitu. Jadi di sini kita untuk melatih gitu, melatih namanya public speaking kita, berani kita di depan umum gitu kan. Gimana tahu gimana
caranya mengelola sebuah organisasi ataupun perusahaan lah gitu. Oke, itu Berarti itu pesannya ya. pesannya, karena itu suatu hal penting untuk kita masa muda gitu. Iya, jangan pernah tinggalkan organisasi. Bikin masa-masa muda kita nih menjadi masa-masa yang cerah. Ya pasti. Isi kegiatan kita ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Oke. Jadi Bang Rido ini udah ketua umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Menurut Abang nih, definisi menjadi seorang pemimpin itu apa? Definisi pengertiannya. Ya, definisinya. Pengertiannya sih kalau menurut saya itu berbeda ya. Kepimpinan dengan pemimpin itu berbeda. Berbeda. Ya. Kepemimpinan itu ialah orang yang memimpin diri sendiri Oke. dan memimpin orang banyak. Oke, berarti kepemimpinan itu orang yang memimpin diri sendiri dan orang banyak juga berarti. Ya, pasti. Kalau Pemimpin itu tuh dia itu cuman memimpin orang banyak, tapi dia tidak memimpin diri sendiri. oh, berarti seorang pemimpin belum bisa disebut kepemimpinan kalau belum Bisa memimpin diri sendiri. Ya. Oke. Berarti buat pemimpin di luar sana, sebelum memimpin orang banyak, coba pimpin diri sendiri dulu. Ya itu pasti, karena kalau sebelum kita memimpin diri sendiri, kalau kita tidak tahu dengan diri kita sendiri, kenapa harus kita memimpin orang lain? Iya, karena kita nggak tahu nih melangkahnya itu kemana jadinya. Iya, betul. Apakah maju atau mundur jadinya ya? Ya pasti. Pasti oke. Berarti selain kenakalan remaja yang abang tahu itu masih banyak yang abang ketahui, tapi ya cukup segitu aja lah ya. Iya, Cukup segitu aja karena sama aja kita nih. Kalau bisa kita nih ngasih contoh ke orang-orang lain gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu nih bang. Ya, Bukan kalau boleh tahu ya. Kalau bisa nih bang, kasih dong kata-kata motivasi untuk sobat-sobat muda yang luar sana yang nonton. Ya mungkin beberapa kalimat gitu. Kata-kata motivasi. motivasi ya untuk untuk sobat-sobat kita ya. Ya sobat-sobat kita semua ya. Gimana ya? Jangan pernah bosan untuk berkelana, untuk berorganisasi. Oke. Kenapa? Berkelana untuk di masa muda itu akan menjadikan sebuah cerita gitu di masa tua. Iya betul. Kan gini, gimana ya? Saya tengok anak-anak sekarang nih terlebih ke sering main game. Iya. Main game ini gini ya. Iya, betul. Saya main game. Main game juga. Saya. Main game juga. Tapi gini, cobalah berkelana, berorganisasi, ngikuti hal itu, hal ini, tapi dengan hal yang satu, hal positif. Hal positif ya. Nah, untuk apa? Satu, manfaatnya untuk kita besar. Dua, ada cerita untuk kita di masa tua. Masa kita udah punya anak nanti nih. Misalnya anak kita nanya, Pak, Bapak dulu remaja gimana gini gitu kan. Iya. Jadi adalah kita sebuah cerita untuk anak kita gitu kan. Iya. Dan dampaknya anak kita itu termotivasi. Ya betul. Sampai ke titik kita sekarang gitu. Berarti motivasi dari ketua umum ini berbanyaklah organisasi. Ya, banyak berkelana kemana kemari, perjalanan. Perjalanan tuh banyak. Yang penting apapun kegiatan kita tuh didasari dengan kegiatan yang positif. Ya. Oke. Mungkin untuk episode kali ini tentang KIPM-an cukup di sini saja. Oke. Mungkin kita masih berlanjut juga nih untuk kedepannya mungkin di bidang-bidang lain, seperti bidang di perkaderan ya itu bisa jadi kita bawa ke sini juga karena itu sangat penting juga untuk kader-kader selanjutnya kan. Pasti. Dan tujuan kita di sini juga ya sama-sama untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin diri sendiri dan memimpin orang banyak. Banyak Pasti. Oke. Untuk semua sobat-sobat muda di luar sana, mungkin sampai sinilah waktu yang sudah ditentukan. Oh, di sini. Oke. Mungkin sampai sini waktu kami berdua untuk berbincang dengan tentang SMK Muda dan kenakalan di SMK Muda. Nantikan episode selanjutnya. Ya, untuk episode kedepannya kita akan mengundang salah satu organisasi di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru juga, itu organisasi Paskibra. Paskibra. Sobat muda semua tolong nantikan
organisasi tersebut di segmen selanjutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.